Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tiga Putra. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau lanjutkan penjelasan saya di sebelumnya tentang produsen beras ya. Kalau video sebelumnya tentang persiapan Anda jika mau menjadi seorang produsen beras, kalau kali ini ya saya mau coba bahas tentang cara memulainya gitu ya. Jadi suatu peluang usaha bisnis beras jadi seorang produsen beras. Nah, nanti bagaimana cara Anda memulai usaha bisnis beras jadi seorang produsen beras. Oke teman-teman ya. Produsen beras itu kan memproses padi atau gabah jadi beras. Nah, itu namanya produsen. Dan dari sini beras itu disalurkan gitu ya ke semua pengusaha-pengusaha beras yang lain. Jadi ya menurut saya produsen beras peluang usaha yang cukup memiliki prospek bagus gitu ya, karena ini tidak terlalu rumit dalam menjalankannya gitu ya, dan juga pemasarannya juga sangat-sangat cepat gitu ya. Tidak ada istilah beras yang setelah digiling itu menumpuk gitu ya. Dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi dan juga teman saya, karena kebetulan toko beras saya berdampingan dengan seorang produsen beras atau penggilingan padi ya. Ya meskipun Anda belum bisa menyediakan fasilitas seperti mesin giling dan juga tempat untuk penjemuran atau tempatnya ya, Anda masih bisa menjadi seorang produsen beras dengan cara menggiling, memproses padi Anda di tempat penggilingan atau kilang padi milik orang lain. Nah, itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman saya yang masih baru gitu ya. Jadi ya apapun bisa Anda mulai dari hal-hal yang terkecil dulu. Jadi ya caranya pertama ya Anda beli beras ke pengepul atau tengkulak padi ya. Ya saya contohkan misalnya 2 ton gitu ya. 2 ton itu 2000 kilo. Dan harga saat ini ya, harga gabah kering panen itu atau GKP saat ini di daerah saya, agak tahu kalau daerah yang lain. Di daerah saya itu sudah mencapai 700, ada yang 700 sampai yang 800.000 per kuintal untuk gabah kering panen ya. Jadi harganya itu 700 sampai 800.000. Dan kalau bisa, kalau memang bisa sih ya kita beli langsung ke petani, tapi ya berhubung kita masih baru ya, kita belum mengenal seluk-beluk tentang petani, jadi ya kita beli ke pengepul aja. Dan biasanya juga petani itu ya udah ada yang pegang gitu ya, jadi kita gak bisa semena-mena semenang-menangnya untuk membeli ke petani kecuali ke saudara kita gitu ya. Jadi kita ke pengepul aja ya. Dan memang sih kalau ke petani langsung harganya akan lebih murah gitu ya. Lanjut ya, setelah Anda beli gabah atau padi ke pengepul, kemudian ya Anda bawa ke kilang beras atau penggilingan padi gitu yang ada di, kalau bisa di yang terdekat gitu ya, terdekat dari lokasi. Tapi ya kalau agak jauh juga gak apa-apa ya, nanti juga kita istilahnya kita pakai ongkos ya, kita jadiin modal gitu ya, nanti hitung-hitungannya. Nah setelah kemudian ya kalau masih gabah kering panen kan tentu belum kering ya, nanti kita jemur dulu di tempat penggilingan. Dan itu kita gak usah ngapa-ngapain gitu ya teman-teman ya, ada pekerjanya ya, kita nanti tinggal bayar jasa jemur. Kalau di daerah saya ya jasa jemur saat ini ya 1 ton itu harganya 120.000 sampai kering gitu ya, sampai kering. Dan kalau musim panas gini biasanya sehari juga udah kering gitu ya, jadi agak cepat gitu ya kalau musim panas gini. Nah kemudian setelah kering baru kita
bawa ke penggilingan atau kita proses giling gitu ya, kita juga ya gak usah kerja, paling nanti terakhir ya bantu-bantu dikit lah ngepaknya, paling ya ngepak pakai karungnya gitu ya. Kita giling dan nanti setelah selesai kita bayar jasa gilingnya juga ya. Jasa gilingnya kalau sekarang di tempat saya itu sekitar Rp700 per kilo gitu ya. Jadi per kilo 700, per 1 ton beras itu 700.000 gitu ya. Berikut nanti ya ada dedaknya bisa kita ambil gitu ya. Dedaknya buat tambah-tambah nanti keuntungan. Kalau untuk sekamnya biasanya gak dikasih, di sekamnya biasanya untuk yang punya penggilingan gitu ya. Nah makanya akan lebih bagus lagi jika Anda ingin berbisnis beras yang cepat laku, memiliki keuntungan yang besar. Kalau Anda memang kuat, Anda bisa jemur sendiri, giling sendiri gitu ya. Nah itu lebih bagus. Nah, setelah selesai kemudian Anda kemas ya. Setelah dikemas ya baru Anda pasarkan. Menurut saya kalau perputaran uangnya pengen cepat ya Anda pasarkan atau Anda jual hasil giling beras Anda ke distributor langsung ya, walaupun harga distributor akan lebih murah dibanding ke agen atau toko beras ataupun warung sembako gitu. Tapi biasanya kan kalau distributor misalnya kita punya 2 ton beras ya langsung diangkat semua, walaupun sedikit tapi perputarannya lebih cepat gitu ya. Kalau kita misalnya punya modal cuma sedikit atau masih sedikit ya, kalau sekali langsung beres kita bisa belanja lagi gitu ya, jadi cepat gitu ya. Sehari 2 hari kelar, ambil untungnya belanjain lagi gitu ya teman-teman ya. Yang namanya juga kita pemula ya, apapun harus kita perhitungkan gitu ya. Kalau nanti kita udah berkembang ya kita bebas gitu ya. Memang sih produsen bebas mau jual ke distributor, mau jual ke agen, mau jual ke toko beras atau kios beras, bahkan ke konsumen sekalipun bisa gitu ya. Bebas teman-temannya, seperti ya produsen saya gitu ya sebelah, kemanapun dia jual gitu. Kan harganya bervariasi gitu ya, antara ke distributor ke agen itu biasanya dari tiap tahapan itu perbedaan harga itu biasanya sekitar 300 sampai 500 ya per kilo. Kalau misalnya ke distributor misalnya harganya 10.000. Kalau ke agen atau kios beras ya itu bisa misalnya 10.500. Atau ya bahkan kalau ke toko sembako warung sembako gitu ya itu bisa 11.000 gitu ya. Jadi ini hanya perumpamaan gitu ya, bukan harga beras saat ini gitu ya. Jadi perbedaan antara tiap tahapan itu antara 500 sampai 1.000 ya. Jadi dari ke agen, ke toko beras, ke warung sembako itu berbeda-beda. Terima kasih ya teman-teman, ini hanya ulasan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.